Beberapa netizen kocak ada yang bilang nih, kalau setelah gabung ke timnas Indonesia, nasib para pemain diaspora seketika jadi ngenes. Jadi camat lah, inilah, itulah, pokoknya jahat-jahat deh komennya. Ya kalau kita ngomongin Rafael Strijk dan Jens Raven, itu memang sangat disayangkan. Terus kalau Jordi Amat, itu bisa kita maklumi. Tapi poinnya di sini adalah semua hal yang terjadi di klub tergantung dari performa mereka itu sendiri. Kalau dasarnya emang berkualitas, ya pasti bakal fine-fine aja kok. Contoh nih, Nathan yang katanya camat di Swansea, terus diisukan bakal terdampar ke Liga Indonesia. Nyatanya stay kan di Belanda walaupun itu cuman ke tim divisi 2. Terus Justin Hubner, lihat dia dikontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan setahun di Fortuna Sittard yang main di Eredivisie. Ivar Jenner, pelan tapi pasti dia akhirnya masuk skuad utama FC Utrecht. Walaupun harus apes karena cedera di pramusim sehingga namanya gak masuk DSP di beberapa match kompetitif. Elkan Bagot yang karirnya juga pelan-pelan naik di Inggris dan sekarang namanya masuk ke skuad utama Ipswich Town untuk Championship musim 2025-2026. Sandy Walsh, Patinama, mereka juga pelan-pelan udah form lagi meskipun di Asia pasca cedera serta masa-masa sulit. Terus Calvin Verdong, Dean James, sampai Emil Audero, semuanya aman-aman aja. Adapun Kevin Dix yang enjoy banget sekarang di Bundesliga. Dan terbaru ya, Jesus yang 99% ke Sassuolo, dimana artinya dia masih stay di Serie A. Pokoknya di luar hal itu, setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan mereka pasti mengerti akan hal itu. Nah, salah satu konsekuensi menjadi pemain timnas Indonesia adalah harus siap disorot media. Gak cuma media lokal aja, melainkan juga media-media internasional. Bahkan nih, mereka yang belum jadi WNI itu udah mendapatkan sorotan besar-besaran. Lantas apakah ini sebuah hal yang mengganggu? Nyatanya nggak juga. Justru yang ada sebaliknya, mereka sangat diuntungkan secara tidak langsung. Yang mana itu dibuktikan dengan beberapa pemain Indonesia yang mulai dilirik oleh klub-klub ternama Eropa, seperti beberapa nama yang sudah disebutkan tadi. Tapi memang nggak semuanya mulus, karena sekarang ada dua nih yang statusnya masih 50-50, yaitu Michel Kars dan Tom Haye. Dan sepertinya akan ada plot twist transfer dari keduanya. Yap, setelah rumor Jesus ini nemu titik terang, saatnya kita kawal dan pantau gimana soal masa depan Mace yang katanya ingin pindah, serta Tom Haye yang masih free agent. Hal yang diketahui juga mendapatkan pantauan dari dua lawan Indonesia di round 4 yaitu Arab dan Irak. Yang mana kedua tim tersebut memang nggak bisa begitu aja mengabaikan Indonesia, mengingat biar gimana pun, dari sisi kedalaman skuad, Indonesia punya 15 pemain yang berkiprah di liga ternama Eropa. Dan itu kemungkinan akan bertambah andai nantinya nama-nama baru yang diusahakan PSSI udah clear tepat waktu. Yang jelas dalam hal ini, level Indonesia bisa dikatakan naik, sehingga bisa dipastikan persaingannya di round 4, khususnya grup B, akan benar-benar ketat. Nyala semangat, harapan kembali hidup lagi, pecahkan rantai ketidakmungkinan, tebas jalur 1000 keraguan, suara pasti lantang memanggil. Bursa transfer bagi publik tanah air kini menjadi lebih menarik untuk dipantau, sebab terdapat beberapa pemain timnas Indonesia yang terlibat di dalamnya. Terbaru kita pastinya merasa lega dan happy setelah rumor soal Jesus menemui titik terang. Yap, Bang Jai akan segera berlabuh ke Sassuolo yang dilatih oleh legenda timnas Italia di Piala Dunia 2006, Fabio Grosso. Serta nantinya dia akan bermitra dengan pemilik 28 caps dengan 8 gol bersama timnas Italia, Domenico Berardi, yang juga menjadi bagian Gliazzurri saat juara Euro 2020 lalu. Jelas kepastian ini membuat kiprah pemain Indonesia di Eropa makin membuat tim ini disorot. Sebab sebelum ini, ada Emil Audero yang join ke klub Serie A lainnya, Cremonese, serta Justin Hubner yang dikontrak jangka panjang oleh tim Eredivisie Fortuna Sittard. Dan yang sebelumnya udah bikin happy ya soal Kevin Dix yang bahkan udah bikin gol di pramusim barengan Borussia Mönchengladbach. Meskipun begitu, kita juga harus ingat kalau masih ada dua pemain yang statusnya masih belum jelas. Pertama, Michel Kars nih. Semua tahu kalau Mace udah konfirmasi jika ia ingin mencari tantangan baru di luar Belanda. Akan tetapi, sampai saat ini kabarnya belum ada tawaran yang konkret untuk bek 24 tahun tersebut. Sedangkan Twente sendiri udah bergerak mencari bek baru sebagai pengganti Hilkers, yaitu Stav Lengin dari Shakhtar Donetsk.
dengan mahar 1,5 juta euro atau setara 28,4 miliar rupiah. Ditambah, pelatih kepala juga udah komit akan membuat sistem baru dengan tidak ada Mace di dalamnya. Ya, berdasarkan rumor, FC Twente sebenarnya menargetkan sudah bisa melego Mace Silkers paling lama pada 1 Agustus 2025 kemarin. Tetapi semua itu melenceng dari perkiraan. Jan Strayer, Direktur Teknik FC Twente menjelaskan bahwa keinginan FC Twente melepas Mace Silkers sesuai permintaan pemain timnas Indonesia itu memang berambisi untuk bermain di level yang lebih tinggi. Masih ada beberapa pemain yang bisa pergi, itu pasti. Skuad kami sekarang cukup besar, tetapi kami sudah menetapkan bahwa kami akan merekrut pemain-pemain yang kami butuhkan terlebih dahulu, tidak menunggu. Hilkers misalnya, sudah sejak beberapa tahun lalu menyatakan ingin naik tingkat, dan sekarang ia diberi kesempatan itu. Dia memang belum pergi, tapi kami sudah mendatangkan pemain baru. Jadi situasinya berbeda dibandingkan sebelumnya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan kondisi keuangan klub yang kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun yang lalu. Ujar Jan Strayer dalam wawancara dengan ESPN dinukil dari Twente Insight. Ia berkaca pada situasi yang ada, jelas dalam hal ini, Mace Silkers cuma bisa sabar dan menunggu saat yang tepat. Karena sebenarnya beberapa tawaran dari luar negeri ataupun sesama tim Eredivisie itu ada. Tapi Mace belum bisa menerima karena beberapa alasan, entah gaji atau lain sebagainya, dan itu normal. FYI aja, nilai pasar Hilkers sekarang mencapai 6,5 juta euro atau 123,1 miliar rupiah karena kontraknya tinggal tersisa semusim bersama FC Twente. Sehingga mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa ini agak sulit. Sebab pastinya tim-tim lain bisa aja memilih menunggu kontrak Hilkers kelar sehingga bisa dapat gratis. Tapi menurut info baru yang berkembang, Mace Silkers sendiri condong merapat ke tim Spanyol. Masalah timnya mana? Itu yang masih jadi tanda tanya dan harus kita pantau lagi. Semangat berkobar takkan mati. Lempati jurang ragu dan takut. Genggam harapan dalam gelanggang. Dan batas diri yang rapuh. Terbang tinggi hingga ke awan. Selanjutnya soal Tom Haya nih. Sebagaimana kita tahu kalau Tom santer dikaitkan sama Persija. Akan tetapi, dia sendiri sempat dikaitkan dengan tim Championship Inggris Watford. Kemudian dia juga dikabarkan akan balik ke Nakbreda. Namun, meskipun dalam hal ini Tom ACC, tapi petinggi klub yang sempat punya masalah dengan Tom menolak transfer ini. Meskipun begitu, rupa-rupanya ada berita menarik manakala salah satu media Skotlandia, yaitu Daily Record, mengabarkan jika sampai sekarang ada satu tim dari Liga Skotlandia yang masih berharap Tom Haya untuk bergabung, yang mana tim tersebut adalah Glasgow Rangers. Ya, peraih 55 kali gelar Liga Skotlandia tersebut bahkan udah menaruh atensi sejak Tom masih di Heerenveen. Jelas ini akan jadi sebuah hal yang menarik, manakala Tom akhirnya justru berlabuh ke Rangers. Akan tetapi, meskipun Liga Skotlandia masih di bawah Championship, Tom bagaimanapun harus tetap ekstra berjuang untuk meraih tempat utama. Apalagi karakter permainan di Liga Skotlandia atau tim-tim dari Britania Raya, pokoknya 11-12 miriplah, sangat fisikal. Tapi balik lagi, Tom Haya masih belum memutuskan apa-apa, sehingga apakah bakal terjadi plot twist mencengangkan di akhir bursa transfer atau enggak, kan gitu. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, diketahui membuat Arab Saudi dan Irak yang merupakan pesaing Indonesia di round 4 cukup intens memantau gimana bursa transfer pemain dari Indonesia. Karena biar gimana pun, jika sang pemain pindah ke tim atau liga yang lebih kompetitif, pastilah itu akan menaikkan level permainan mereka. Itulah mengapa baik Arab maupun Irak sama sekali nggak menaruh Indonesia sebagai tim yang mudah untuk dikalahkan. Dan Indonesia udah berhasil membuktikan sejak di round 2 kalau progres tim ini sangat baik, serta selalu bisa keluar dari situasi sulit. Hentikan waktu yang membelenggu, mimpi besar kita takkan hilang. Angin hantam wajah lelah, luka dan peluh jadi saksi. Mentari terbitkan nyala semangat,
Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih para pemain benar-benar dengerin apa kata hati mereka, serta berpikir dengan cermat terkait masa depan klub masing-masing. Tentu aja, dengan terlibatnya pemain Indonesia di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu, kedepannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain, khususnya yang masih muda. Dengan begitu, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jadi lebih oke. Dan sudah pasti, minat dari para pemain grade A yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya, pokoknya harapan Mimin apapun yang terjadi, semua penggawa timnas, mau dimanapun mereka main, yang penting apa? Bisa main reguler. Karena dengan begitu match fitness terjaga dan kualitas nggak turun. So, pada akhirnya, kita pantau terus dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, sekali lagi tetap dukung serta doakan. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Terbang tinggi hingga ke awan. Hentikan waktu.